Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Yuliana. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah Public Relations Writing. Komunikasi eksternal dalam PR adalah komunikasi yang dilakukan dengan publik di luar dari perusahaan untuk mendapatkan keinginan, keuntungan, juga terjalinnya kerjasama yang baik antar keduanya sebagai cara untuk meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Sedangkan komunikasi internal dalam PR adalah komunikasi yang dilakukan di dalam antara perusahaan dengan para karyawan, manajer, supervisor, pemegang saham, direksi perusahaan, dan termasuk yang berhubungan dengan perusahaan secara internal. Kemudian, fungsi dari komunikasi eksternal dalam PR yaitu memberitahukan mengenai kebijakan dan prestasi yang dicapai perusahaan kepada publik, memberikan sarana kepada publik dan pemerintah untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan dan memasarkan produk, kegiatan, juga program lainnya. Sedangkan fungsi dari komunikasi internal dalam PR yaitu memberitahukan atau mensosialisasikan mengenai kebijakan kepada karyawannya, membina komunikasi yang interaktif antara pemimpin perusahaan dengan karyawannya, dan membangun terciptanya budaya perusahaan yang sesuai dengan visi misi dari perusahaan tersebut. Dan contoh dari komunikasi eksternal dalam PR yaitu mengadakan siaran pers melalui media cetak dan juga media elektronik, dan mengadakan program kemasyarakatan. Sedangkan contoh dari komunikasi internal dalam PR yaitu memberikan penghargaan kepada karyawan dan mengadakan event khusus perusahaan seperti family gathering, juga perayaan ulang tahun perusahaan. Komunikasi lisan adalah komunikasi dengan mengucapkan kata atau kalimat dengan berbicara secara langsung dengan lawan bicaranya. Sedangkan komunikasi tertulis merupakan komunikasi dengan menuliskan kata atau kalimat berupa teks, tulisan, dan surat. Kemudian, dalam komunikasi lisan, pesan yang disampaikan langsung mendapatkan balasan dengan cepat dan dapat terjadinya kesalahan dalam penafsiran pesan. Sedangkan komunikasi tertulis, pesan yang disampaikan membutuhkan waktu untuk mendapatkan balasan dan tidak adanya kesalahan dalam penafsiran pesan. Kemudian, contoh dari komunikasi lisan yaitu berdiskusi dengan teman sekelompok secara langsung dan bertatap muka. Sedangkan contoh dari komunikasi tertulis yaitu saling bertukar pesan dengan teman melalui media sosial. PR writing adalah keahlian seorang PR dalam hal menulis yang menjadi keterampilan dan skill yang penting bagi seorang PR sebagai publisitas perusahaan kepada publik dalam membangun image, citra positif, dan juga eksistensinya dalam menjaga hubungan baik dengan publik internal maupun publik eksternal. Job desk dari seorang PR writing yaitu yang pertama, membuat naskah siaran pers atau press release mengenai kegiatan perusahaan kepada wartawan melalui media. Yang kedua, membuat surat pembaca yang berisikan tanggapan, sanggahan, dan klarifikasi sebagai hak jawab atas informasi yang dinilai salah dan merugikan perusahaan. Yang ketiga, membuat advertorial atau iklan untuk mempromosikan produk atau jasa dari perusahaan. Yang keempat, membuat dan menulis naskah pidato, in-house magazine, dan newsletter. Yang kelima, membuat selebaran promosi untuk disebarkan seperti brosur, flyer, pamflet, leaflet, katalog, dan poster. Yang keenam, mengundang media untuk melakukan press conference dan membuat bahan tertulis di siaran pers atau media kit. Yang ketujuh, mengatur dan mengelola media sosial yang dimiliki oleh perusahaan. Sekian hasil jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah PR Writing. Mohon maaf jika kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.